Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah wa bil khusus ayyuha talabatul ilm, para santri Ma'had As-Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Allah mudahkan kita melakukan aktivitas daripada rutinitas kita setelah menunaikan salat maghrib berjamaah, kemudian kita bermujalasah menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan keutamaan dan fadilah kepada mereka yang seperti itu. Di antara fadilah yang paling besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut hambanya yang berada di majelis ilmu yang ada di dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut-sebut di antara para malaikat, fulan, 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 fulan dan fulan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang berusaha mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Para santri yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali lagi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitabul ilm, senantiasa diingatkan untuk bagaimana kita memurnikan, mengikhlaskan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk amal soleh yang kita lakukan, di dalam segala bentuk aktivitas yang kita lakukan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan al-faslu tsani, al-asbabu al-mu'inatu ala talabil ilm, yang mana bab ini sedikit sudah kita baca di pertemuan 2 bulan yang lalu. Karena bulan Oktober kita ada uzur daurah di Trawas sama Ustaz Bahres dan lainnya, sehingga di bulan Oktober kita tidak membaca kitab ini. Al-faslu tsani
Fasal yang kedua daripada Kitabul Ilm di Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-asbabu al-mu'inatu ala talabil ilm. Sebab-sebab yang membantu seorang di dalam menuntut ilmu. Wal asbabul mu'inatu ala talabil ilmi katsiratun. Sebenarnya kata Syekh, sebab-sebab yang mendorong, yang membantu seorang di dalam menuntut ilmu menjadi penuntut ilmu sejati katsirah, banyak sekali sebabnya. Namun beliau menyebutkan nadhkuru minha, maka kami sampaikan, kami sebutkan beberapa di antaranya dari yang paling penting, yang penting dan kemudian yang penting. Awalan, yang pertama adalah at-taqwa. Taqwa wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina min ibadihi. Taqwa merupakan wasiat Allah untuk al-awwalin, para pendahulu kita, sampai wal akhirin, sampai siapapun yang terakhir, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepunyaan Allah dan milik Allah apa-apa yang ada di langit dan begitu pula apa-apa yang ada di bumi. Walaqad wassayna, dan sungguh kami wasiatkan, alladzina utul kitaba min qablikum, mereka-mereka yang diberikan kepadanya Alkitab dari orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan jika engkau kufur, engkau ingkar, kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua milik Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang ada di langit dan begitu pula yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ghani, kaya, yang tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun. Hamidah, Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dari ayat tersebut jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita semuanya, dari dulu orang-orang terdahulu, kemudian kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau tidak mau bertakwa berarti kufur. Kalau enggak mau bertakwa, Allah tidak membutuhkan kita. Sungguh sejatinya yang sebetulnya yang membutuhkan adalah kita, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga takwa itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa hiya aidan wasiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Dia adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, yang disampaikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tabi'in, yang diteruskan kepada atba'ut tabi'in, yang diteruskan sampai kepada kita dan sampai kepada orang-orang setelah kita nantinya hingga yaumil qiyamah, akan wasiat at-taqwa. Maka sebuah hadis wa'an Abi Umamah, maka dari hadis sahabat Abu Umamah
Sadi ibnu Ijlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada faqala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya di haji wada. Kemudian beliau bersabda, faqala ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbakum ay rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bertakwalah kalian kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasallu hamsakum, dan tunaikan salat 5 waktu kalian berkenaan dengan salat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagai perintah yang pertama setelah perintah akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh salat 5 waktu menjadi barometer amal yang dilakukan oleh seorang muslim dimanapun berada, karena nantinya di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban amal ibadah kita semuanya, dan yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban adalah salat kita. Bagaimana di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-shalah aw salatuhu aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat, di hari yang dimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak lagi bermanfaat siapapun yang kita miliki saat ini. Akankah orang tua yang sangat menyayangi kita pada hari ini, atau saudara yang sangat dekat dengan kita, atau teman karib sekalipun, atau siapapun yang kita miliki hari ini, bawahan kita, tetangga kita, itu semua tidak akan bermanfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana di saat itu kita dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat lagi harta kita dan anak-anak kita. Ilaman atabi qalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berkenaan dengan salat 5 waktu, ini adalah bagian daripada rukun Islam yang kedua yang harus disampaikan semenjak sekarang. Yang mungkin ketika kita mengajarkan kepada adik-adik kita rukun Islam yang pertama syahadat 2, salat wis gitu aja. Ya, maka disampaikan salat yang ada di rukun yang kedua adalah rukun Islam adalah salat 5 waktu. Kalau tidak disampaikan, maka seorang sholat hari raya setahun sekali sudah sholat dia. Sholat Jumat seminggu sekali sudah sholat dia. Sholat jenazah sekali-kali sholat dia. Tetapi sholat yang dimaksud dalam rukun Islam adalah sholat 5 waktu. Sebagaimana banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan akan hal tersebut. Hafidhu ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan bagi kita kepala keluarga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, kata Allah, tentang salat ini, yaitu salat 5 waktu, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memerintahkan kepada keluarga kita untuk menjaga salat mereka. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga salat ini terkhusus bagi wanita, menjadi barometer kesuksesan para wanita. Azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qila laha udkhulil jannata ainama syi'ti." Jikalau seorang wanita salat 5 waktu,
puasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya, menjaga kehormatannya, maka sungguh diperintahkan kepada dia nanti di hari kiamat, masuklah ke dalam surga dari pintu yang ia sukai. Masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana ia kehendaki. Riwayat yang lain, min abwabil al-jannati as-samaniyah, dari pintu 8 surga. Diperintahkan untuk para wanita-wanita salihah yang menjaga salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya. Ini loh pintu 8 surga. Silahkan masuk dari mana yang Anda inginkan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka panjang kalau kita membahas tentang salat, ya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini, ya, syahidnya adalah ittaqu rabbakum. Nabi SAW di Haji Wada, di dalam penggalan khutbahnya mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatlah khamsakum, 5 waktu tersebut. Menunjukkan akan 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ataupun di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah, ketika seorang datang kepada Nabi SAW, ara'aita idza shallaitul maktubat, ila akhir al-hadis. Menunjukkan salat 5 waktu harus kita jaga bersama. Kita jaga keluarga kita akan bisa menjaga akan hal tersebut. Tidak ada bedanya antara wajibnya salat maghrib dengan wajibnya salat asar. Tidak ada bedanya antara salat maghrib dengan salat zuhur. Tidak ada bedanya kewajiban salat maghrib dengan salat isya atau salat subuh. Maka 5 waktu salat adalah kesatuan daripada rukun Islam yang ada. Kemudian wasumu syahrakum, dan puasalah kalian di bulan Ramadan sebulan penuh. Perintah puasa Ramadan adalah saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah nama satu bulan daripada bulan Hijriyah. Di awal Ramadan ya sampai akhir Ramadan. Bukan puasa sebagian dan tidak puasa di hari sebagian yang lain. Misalnya puasa 3 hari pertama dan puasa 3 hari terakhir sebelum Lebaran. Punya pembuka dan punya penutup. La. Kewajiban puasa Ramadan adalah 1 bulan Ramadan. Imma 29 hari, imma 30 hari. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya cuma 2. Puasa Ramadan itu 29 hari atau 30 hari. Tidak ada puasa Ramadan 31 hari atau puasa Ramadan 28 hari. Kayak bulan apa? Februari 28 hari, Ramadan 28 hari. Tidak ada. Karena apa? Dalam hitungan Hijriyah adalah 29, maksimalnya 30. Nabi SAW menyebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum fa akmilul adada. Fa akmilul adada ats-tsalatsin atau kama qala Rasulullah SAW. Puasalah kalian ya dengan melihat hilal, dan berlebaranlah kalian ketika melihat hilal ya. Kapan dilihat hilal? Tanggal 29 Sya'ban. Sekarang sudah bulan apa? Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula apa? Jumadal Tsani. Terus Rajab, Sya'ban. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah tidak sampai. Karena sekarang sudah tanggal 17 atau 18. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Qarib. Ya, diingatkan kepada para ummahat, para akhwat yang mungkin masih mempunyai hutang puasa Ramadan untuk segera menyelesaikannya, dan juga mungkin para santri yang baru mondok di sini tahun ini, yang kemarin-kemarin tidak puasa di rumah. Puasa Ramadan itu wajib. Ayo yang kemarin tidak puasa pas di rumah, pas belum mondok, dulu belum tahu hukumnya, ustaz ternyata puasa Ramadan itu wajib. Ya, maka disaur ya. Disaur seingatnya. Ya, kalau mungkin yang kelas 1 SMP baru ya balik kemarin ya diingat-ingat aja berapa kira-kira. Kalau yang kesini masuk kelas 1 SMA berarti
Berapa puasanya? Ya kurang lebih 2 bulan paling ya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian wa'addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Ya, tunaikanlah zakat, yaitu zakat harta. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada amir-amir kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Dan hari ini kita sebagai warga Republik Indonesia, siapa yang kita taati? Siapa pemimpin kita? Bapak Presiden Prabowo, Haji Prabowo Subianto, hafizahullah ta'ala. Ya, nanti nggak tahu presidennya sudah ganti. Naam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Taat akan pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama perintahnya tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka kita mentaati mereka pemimpin kaum muslimin. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika harus bermaksiat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan rukun Islam. Ya, seseorang, ya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian apa? Wasallu khamsakum, tunaikanlah salat 5 waktu. Wasumu syahrakum, puasalah Ramadan kalian. Wa'addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat-zakat kalian. Kemudian wa'ati'u umara'akum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Apa balasannya ketika kita memperhatikan akan hal-hal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulu jannata rabbikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian, kita semuanya yang bertakwa kepada Allah, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menunaikan zakatnya, taat kepada pemimpin-pemimpin kita, dan demikian Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini wasiat Nabi SAW di haji wada. Haji yang keberapanya Nabi SAW? Haji wada, haji yang pertama, juga yang terakhir. Karena Nabi SAW haji berapa kali? 1 kali. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa amiran ala sariyatin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau jikalau mengutus pimpinan syariah pasukan Nabi SAW. Ya, jadi ghazwah Nabi SAW, tindakan atau gerakan militer Nabi SAW itu ada 2 model. Yang pertama namanya ghazwah, yang kedua namanya syariah. Kalau syariah itu kepemimpinannya, ya, kepemimpinan pasukannya Rasulullah SAW wakilkan, Rasulullah tidak ikut. Tapi kalau disebut ghazwah, ghazwatu Badrin, ghazwatu Uhudin, ya, dan lain sebagainya, maka kalau ghazwah maka komando kepemimpinan langsung di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau syariah, pemimpinnya adalah wakil dari Rasulullah SAW. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW memimpin atau memerintahkan syariah, ya, yaitu gerakan militer atau aksi militer dalam syariah, Nabi SAW mewakilkan kepemimpinannya kepada seorang pemimpin daripada salah satu sahabat Nabi SAW. Maka sebelum syariah ini berangkat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ausahu, maka Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya, memberikan nasihat kepadanya, fi khasati nafsihi, ya, sebelum memberikan wasiat kepada seluruh sahabat Nabi SAW yang diberangkatkan, lebih khusus pemimpinnya diberikan wasiat.
diberikan wasiat khusus pada dirinya. Tentang apa? Bitaqwallahi, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Wa biman ma'ahu minal muslimina khaira, dan kepada siapa atau dengan siapa-siapa yang bersamanya daripada pemimpin tersebut daripada kaum muslimin dengan wasiat-wasiat kebaikan, dan tentu yang pertama adalah wasiat akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pemimpin pasukan tersebut diberikan wasiat khusus ya oleh Nabi SAW, yaitu akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal as-salafus salihu yatawasawna fi khutabihim wa makatibatihim wa wasayahum indal wafah. Begitu pula para salaful ummah, para salafus salih, mereka yatawasawun, mereka saling memberikan wasiat ya, saling memberikan wasiat di khutbah-khutbah mereka, di tulisan-tulisan mereka, dan wasiat ketika mereka mendekati kematiannya, indal wafat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ila ibnihi Abdullah. Di antara contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang memberikan wasiat dalam bentuk tulisan kepada siapa putranya bernama Abdullah ibn Umar. Amma ba'du fa inni usika bitaqwallah. Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat kepada putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan apa? Wasiat takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usika bi taqwallahi azza wa jalla. Kemudian fa innahu man ittaqahu waqahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, waqahu, maka Allah akan menjaga. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa manittaqahu waqahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga dia dimanapun berada, kapanpun. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang diboncengnya. Sahabat siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Masyaallah, antum udah hafal semua hadis. Sejalan. Ihfadillah, jagalah Allah. Kewajiban mana yang harus ditunaikan, kewajiban mana yang harus dilakukan, kewajiban mana yang harus dilaksanakan, larangan mana yang harus ditinggalkan, larangan mana yang harus dijauhi. Yahfadka, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya akan mendapati Allah di hadapanmu. Allah akan memberikan yang terbaik buat engkau. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah akan memecahkan semua masalah yang kita hadapi. Para santri di tengah kesibukannya di dalam menghafalkan Al-Quran misalnya, kok enggak hafal-hafal? Di dalam membaca dan murajaah pelajarannya, kok enggak bisa-bisa? Kembali kepada ingat, akankah ada kewajiban yang dilalaikan? Ataukah ada larangan-larangan yang belum ditinggalkan? Ataukah ada hal-hal yang daripada dosa-dosa yang dulu dia belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman semuanya, bertaubatlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Sementara Allah memberikan warning ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan taubat ya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubat, dan bukanlah taubat
Itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lilladzina ya'maluna sayyi'at. Mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika hadir pada mereka, datang kepada mereka. Hatta idza hadara ahadahumul maut, datang kematian pada mereka. Qala, mereka berkata, ini betul aku sekarang taubat ya Allah. Maka ini sebagai cambuk bagi kita semua, terus para santri, jangan berangan-angan, berandai-andai, ya Allah aku masih muda, masih panjang, tak nakal dululah. Sering mungkin kalian dengar seperti itu. Sekarang tak nakal dululah, mungkin nanti aku akan taubat kalau sudah putih rambutnya. Bukankah kita melihat di depan mata kepala kita saudara-saudara kita yang mungkin dulu teman sekelas kita atau mungkin adik kelas kita sudah meninggal dunia. Sesungguhnya meninggal tidak menunggu tua. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ketika kita semuanya yang bernafas ini, maka siap-siap akan meninggal. Ya, siap-siap akan dihampiri oleh malaikat maut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berandai-andai aku taubatnya nanti hatta idza hadara hadahumul maut, sampai ketika datang kepadanya kematian, kemudian dia berkata, ini itu betul ya Allah aku sekarang taubat. Apa kata Allah? Walaisatit taubah. Allah tidak memberikan taubat kepadanya. Allah tidak memberikan taubat kepadanya. Allah menutup pintu taubat. Hazani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kesempatan kalian mendapatkan kesempatan belajar di Ma'had As-Sunnah, kalian bersungguh-sungguh bagaimana amanah orang tua kalian laksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Belajar sungguh-sungguh, taat kepada orang tua, taat kepada para asatidzah yang ada di sini, taat kepada pengurus yang ada di sini. Semua menginginkan kebaikan, semua akan mengarahkan kebaikan, dan tidak mungkin pengurus dan asatidzah menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang tidak baik. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Umar bin Khattab di dalam wasiatnya kepada Abdullah bin Umar, fa innahu man ittaqahu waqahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Wa man aqradahu jazahu wa man syakarahu zadahu. Siapa yang meminjamkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Siapa yang dia jadikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, dia barterkan kehidupannya untuk apa? Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jazahu, Allah sendiri yang akan membalasnya. Wa man syakarahu zadahu. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Wa ausa Aliun radhiyallahu anhu rajulan. Begitu pula contoh yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin mengambil contoh dan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat kepada seseorang. Faqala uzika bi taqwallah. Aku mewasiatkan kepada dirimu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi taqwallahi azza wa jalla alladzi la budda laka min liqaihi wala muntahalaka dunahu wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Masya Allah, kalimat-kalimat yang luar biasa yang menggetarkan hati-hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu? Aku wasiatkan kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana la budda laka min liqai, yang pastinya nanti engkau akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yamliku dunya wal akhirah, dan dia adalah yang memiliki dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Dan bagi orang-orang yang beriman, maka dia berharap tentang akhirat, karena akhirat lebih baik daripada dunia dan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian masih ada satu contoh lagi, tetapi tidak saya baca.
intinya sama, wasiat-wasiat para salaful ummah ketika memberikan wasiat, maka mereka yang pertama kali mewasiatkan, ya, pertama kali yang diwasiatkan baik untuk anaknya atau untuk orang lain, maka yang pertama kali disampaikan adalah takwa. Wa makna taqwa. Adapun makna takwa itu sendiri, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, an yaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Dan makna takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dan antara apa yang ia takuti wiqayatan, perisai yang akan menjaganya darinya. Wa taqwal abdu rabbahu. Adapun takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaj'ala bainahu wa baina man yashahu min ghadbihi wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dzalik bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Adapun takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang menjadikan antara dirinya dan antara, ya, man yasyahu, siapa yang ia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min ghadbihi, dari murkanya, wa sukhtihi, dan dari marahnya. Nah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah marah, ya, kalau Allah murka, wiqayatan taqihi min dzalik, sebagai perisai yang akan menjaganya dari yang demikian. Dengan cara apa? Dia menjadikan dirinya antara dia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, biar kita tidak dimurkai Allah, biar kita tidak kena marah dari Allah, biar kita tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dia terus berpikir demikian? Itulah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Dengan cara melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Ya. Itu caranya. Adapun takwanya adalah seorang hamba selalu berpikir keras, bagaimana agar Allah tidak marah, bagaimana agar Allah tidak murka, bagaimana agar Allah tidak mengadab dirinya. Ya, dia akan senantiasa berpikir demikian. Allahu Rabbul Alamin. Wa'lam, kata Syekh Ibnu Utsaimin berikutnya, anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri. Ketahuilah ayyuhal ikhwah wal akhwat, sesungguhnya takwa, kalimatut takwa, ahyanan, kadang-kadang, taqtarinu bil birri, ya, ada atau berhubungan dengan kata albir, ya, atau mendampingi daripada kata albir. Fayuqalu, ya, birrun wa taqwa kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita dengar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sini at-taqwa taktarin, ya, mendampingi atau jejeri albir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ta'awanu, tolong menolonglah kalian, 'alal bir, di atas albir, wat taqwa, dan di atas takwa. Apa albir? Kebaikan. Apa takwa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan tuzkaru wahduha. Kadang-kadang disebutkan salah satu di antara keduanya. Allah menyebutkan hanya albir saja, laisal bir antuwallu wujuhakum. Kadang-kadang Allah menyebutkan takwa saja. Fa in kurinat bil birri saral birru fi'lal awamir wa taqwa tarkul ma'asi au tarkun nawahi. Di sini jelaskan dengan detail oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalaulah kata albir dengan kata at-taqwa itu kok kurinat, sejajar atau apa, disandingkan sebagaimana dalam ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka makna albir adalah apa tadi?
fi'lul awamir, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan at-taqwa ijtinabun nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah kalimat sebagaimana al-Islam wal iman. Ada kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, kalau ngumpul jadi satu artinya beda. Tapi kalau dia sendiri-sendiri maka artinya bisa sama. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi bagaimana cara mengartikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Dan tolong menolonglah kalian di atas ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tolong menolonglah kalian di atas ketika harus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi albir an fi'lal awamir wa taqwa an tarkil an nawahi. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Wa idza afradat sarat syamilatan ta'ummu fi'lal awamir wajtinabun nawahi. Kalau sendirian albir atau at-taqwa maka mencakup keduanya, yaitu melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa qad dzakarallahu fi kitabihi annal jannata 'iddat lil muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Allah mempersiapkan surga untuk hamba-hamba yang bertakwa. Siapa hamba yang bertakwa? Yang mereka perhatikan akan fi'lal awamir wajtinabin nawahi. Mereka yang perhatikan akan perintah yang ditunaikan dan meninggalkan larangan yang ditinggalkan. Fa ahlut taqwa, terakhir ya. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah. Maka ahlut taqwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hum ahlul jannah, mereka adalah ahli surga. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ya bagian daripada ahlul jannah. Semoga kita bersama-sama di sini dalam belajar bersama, kita pun bisa nantinya bertemu di surga bersama-sama. Azani Allah wa iyyakum jami'an, Allahumma amin. Walidzalika yajibu 'alal insan an yattaqiyallaha azza wa jalla imtithalan li amrihi wa talaban li thawabihi. Maka oleh sebab itu wajib bagi manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuktikan, merealisasikan, mewujudkan, melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya, wa talaban li thawabihi, dan minta akan ganjaran dan pahalanya, wan najata min iqabihi, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keselamatan dari iqabnya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Surat Al-Anfal ayat 29. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya min ahlil jannah, min ahlit taqwa, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya menjadi penghuni surga, yang ditandai pada hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan yang berbahagia di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Idza asabtu fa hadza min Allah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.